Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Pada konten sebelumnya saya menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Ustadz Alwi Biba, pemilik channel Alwi Biba ini, tak satupun yang menjelaskan tentang masalah tahlilan. Yang dibahas di situ adalah masalah berkumpul-kumpul di keluarga mayit sambil menunggu makanan. Pada konten sebelumnya saya menjelaskan bahwa jika tetangganya atau para kenalannya datang melayat ke keluarga mayit, kemudian dia datangnya bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tangan hampa, dia membawa sesuatu, membawa uang, membawa telur, beras, dan lain-lain sebagainya, maka saya menerangkan di konten sebelumnya bahwa menurut Ibnu Bas inilah haraja, tidak berdosa, ya. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat, khususnya di daerah saya itu, jika ada orang yang meninggal dunia, mereka itu datang, tetangganya datang, kenalannya datang, family-familinya yang jauh itu datang. Mereka itu bukan tangan kosong membawa sesuatu. Kalau di rumah saya membawa uang, membawa beras, membawa kopi dan lain-lainnya. Dan mungkin ini terjadi di daerah-daerah lain seperti itu, Pak Ustadz. Ini saya terangkan bahwa ini menurut Ibnu Bas adalah boleh dan tidak apa-apa. Bahkan kita makan di keluarga mayit, kalau kita membawa sesuatu, maka menurut Ibnu Bas la haraja, tidak berdosa. Baik, biar Anda tidak menyangka bahwa saya ini telah membuat fitnah, membuat sesuatu yang dusta, mendustakan Ibnu Bas, maka sekarang kita buka bersama fatwanya Ibnu Bas. Mari ini. Al-Imam Ibnu Bas dalam fatwanya ketika ditanya hukum menyuguhinya ahli mayit, hukum keluarga mayit menyuguhi makanan terhadap orang-orang yang bertakziah. Ini soalnya, dan ini juga ada pertanyaannya ya. Ada pertanyaan dan suaranya Ibnu Bas. Cuman biar tidak panjang, tidak usah diputar. Ya. Jadi pertanyaannya intinya, bagaimana hukumnya ini ya? Afidu Nabil jawab ini. Anna ahlal mait ini, bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat, mereka itu mengirimkan sesuatu terhadap keluarga mayit. Famin haula innas, ini sebagian orang ada yang datang dengan membawa hewan yang sudah disembelih, artinya daging yang sudah siap makan, siap saji. Ada juga yang datang ke keluarga mayit dengan membawa makanan, membawa ghanam hayatan, membawa kambing yang masih hidup. Ada juga yang datang dengan membawa uang. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita duduk-duduk dan sambil makan di sana ketika disuguhi oleh keluarga mayit? Maka jawaban Ibnu Bas, la haraja fi hada, tidak apa-apa. Ini kan sesuai dengan pertanyaannya ya. Tidak berdosa, tidak apa-apa. Hal yang semacam itu. Idza tasaddaqu alaihim wa ja'u lahum bi syai'in minal ghanam aw syai'in minal lahmi la haraja fi dzalik. Jika para tetangga, para kenalan-kenalannya datang ke keluarga mayit, kemudian menyerahkan sesuatu, menyerahkan kambing atau sesuatu dari daging, menyerahkan daging maksudnya, membawa daging, la haraja fi dzalika, tidak berdosa kalau seperti itu. Nah, sekarang wa idza sona'ahu ahlul mayit, apabila keluarga mayit membuat makanan terhadap mereka yang datang itu, wa idza sona'ahu ahlul mayyit lahum, apabila keluarga mayit itu menyuguhkan sesuatu, membuat makanan terhadap mereka para pentakziah, juga tidak apa-apa, la haraja fi dzalika ini. Li'annahum duyufun, karena memang mereka itu adalah statusnya adalah tamu. Jadi mereka itu menghormati terhadap tamu. Dengan apa dihormatnya mereka itu ini? Ini. Lihat, wa akramuhum bima ja'u bihi minal lahmi aw minadz dzabaihi la haraja alaihim fi dzalika. Jika keluarga mayit membuatkan makanan terhadap mereka karena mereka itu sudah tamu dan mereka menghormati terhadap mereka, dengan cara apa? Dengan sudah membawa sesuatu. Mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi datang dengan membawa daging,
dengan membawa hewan sembelian sudah, maka ini tidak berdosa. Kemudian sebenarnya yang dimakruhkan menurut Ibnu Bas itu adalah innamal makruhu alladzi la yanbaghi wal munkarul ladzi yakunu min amalil jahiliyah adalah kaunu ahlil mayyiti yasna'una at-ta'ama min malihim linnas. Yang dimakruhkan, yang tidak baik dikerjakan, dan perkara mungkar yang memang itu tradisi jahiliyah adalah keluarga mayit membuatkan makanan dari harta mereka. Yaj'aluna hadza ma'taman lil mayit. Ini dibuat maktam terhadap mayit. Ini yang tidak boleh. Yasna'una at-ta'ama lin-nasi. Hadza huwa alladzi la yanbaghi. Ini yang tidak boleh. Wa huwa amalul jahiliyah, dan ini adalah pekerjaan jahiliyah. Nah, langsung ke bawah. Jika yang dikerjakan oleh keluarga mayit terhadap para tamu yang datang ke sana, yang berdiam di sana itu atau nginep di sana, atau keluarga mayit membuat sesuatu, membuat makanan dari apa yang dibawa oleh mereka, oleh tamunya itu, fahadza laisa fihi ba'sun. Ini tidak apa-apa. Li'annahum malzumun biha, karena ini sudah dipastikan seperti itu, diwajibkan seperti itu. Apa dipastikan seperti itu? Ya menghormat tamu. Ikramud duyuf, ikramud dhaif itu adalah amrun lasimun. Menghormat tamu adalah sesuatu yang wajib. Maka wala haraja fi ikramid dhaifi, tidak berdosa jika kita niatnya itu menghormat tamu. Bal wajibun, bahkan wajib. Pas bro, katanya Ibnu Bas ini adalah wajib. Lalu Ibnu Bas ini mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri maka falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia itu menghormati tamunya. Begitu. Fa idza ja'ahumud duyufu sawa'un ma'ahum ta'amun aw ma ma'ahum ta'amun. Apabila ada tamu yang datang pada keluarga mayit, baik mereka tamunya itu membawa makanan atau tidak membawa makanan. Idza ja'ahumud duyub wa nazalu indahum, jika ada tamu datang dan berdiam diri di sana walaupun tidak nginep, wa jalasu, dan mereka duduk ila waqtil ghada wal asya, mereka duduk sampai waktu makan pagi atau makan malam misalnya, wa dayafuhum, dan mereka bertamu terhadap keluarga mayit, fala ba'sa, tidak apa-apa disuguhi kalau seperti itu. Wa idza kanu ma'ahum ghanamun kana ma'ahum ghanamun awluhumun kanal amru asyadda wa akada. Dan apalagi tamu yang datang itu membawa sesuatu, membawa kambing, membawa ayam, membawa dagingnya, membawa telur, gula, kopi, beras, membawa uang, apalagi membawa sesuatu, maka tentunya hal ini lebih berhak, lebih muakkad untuk kita hormat. Begitu Mas Bro, ini kata Ibnu Bas ya. Jadi demikian ya, Ibnu Bas menjelaskan jika tetangganya, jika kenalannya, jika orang-orang itu datang ke keluarga mayit membawa sesuatu, membawa uang, membawa hewan, membawa daging, membawa ayam, telur, dan lain-lain sebagainya, kemudian kita serahkan ke keluarga mayit, dan keluarga mayit ini membalas kita dengan menyuguhi makanan karena penghormatan dari keluarga mayit, menghormat tamu, kita itu sudah dianggap tamu oleh keluarga mayit, maka ini menurut Ibnu Bas adalah sesuatu yang sangat dianjurkan makan. Kenapa? Karena menghormati tamu itu adalah wajib, karena ini sesuai dengan perintahnya Rasulullah. Kita datang ke keluarga mayit, kita bawa uang, diserahkan ke keluarga mayit. Kemudian keluarga mayit ini karena mereka sudah dihormat oleh kita, diberi sesuatu oleh kita, kita dianggap tamu oleh mereka. Mereka menyuguhkan teh, kopi, snack, kemudian kita diberi makan, disuguhi makanan, kita makanlah. Ini kata Ibnu Bas, la haraja, tidak berdosa, alias tidak apa-apa, begitu ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya terangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.